Jadi kalau dulu sempat kita bahas kemarin itu Ustaz, kita mengembalikan arti sesungguhnya dukun itu apa. Kalau kita mau mengembalikan dari sejarah, dukun sangkal putung namanya dulu, dukun beranak, ya kan? Dukun apa? Keseleo. Kan apa, tukang pijet dulu apa dinamakan? Dukun. Dukun becet, ya kan? Dukun ruga, dukun patah tulang, dukun beranak. Dan tidak dimasukkan dalam kategori dukun pelaku syirik. Nah, di sini setelah kita telaah, apa sih penyebabnya kok orang-orang yang mengobati secara tradisional, kayak pengobatan Cina itu dulu namanya sinsin. Namanya sinsin. Pengobatan Arab tibun nabawi. Tidak ada yang namanya dokter, itu masih belum ada. Terjadilah di dalam sejarah tersebut sebuah propaganda yang menimbulkan sebuah problematika sehingga merubah mindset orang. Dukun itu dikategorikan kepada orang-orang yang bisa mengobati secara tradisional, sedangkan pelaku syirik pun dimasukkan ke dalamnya. Pelaku syirik dimasukkan ke dalam kategori dukun. Padahal Al-Imamul Baghawi menjelaskan arti daripada al-kahin, arti daripada al-arraf, yang kedua arti daripada rommal, arti daripada sahir, kemudian arti daripada satu lagi itu ada kahin, rommal, arraf, najam, ahli bintang. Jadi Imam Baghawi itu menjelaskan dalam kitabnya 5 ini namanya. Kahin tuh beda dengan sahir, sahir tuh beda dengan arraf, arraf tuh berbeda dengan rommal, rommal tuh berbeda dengan najam. Nah, ini dikategorikan semuanya dukun sekarang. Ini dihasilkan oleh propaganda setelah adanya pengobatan modern. Ini perlu tahu, perlu paham. Jadi kalau orang-orang pelaku syirik itu sebenarnya tidak pantas untuk dikatakan dukun, karena kategori kahin itu sendiri. Mereka siapa kahin itu? Ya, yang biasa orang artikan dalam kamus pun, mungkin dalam kamus pun dukun artinya kahin. Imam Baghawi mengatakan kahin itu adalah orang yang memiliki akad perjanjian dengan jin untuk menuruti segala kemauan jin agar dirinya tersebut bisa dituruti kemauannya. Ini menyekutukan Allah sudah. Itu makna kahin pertama. Orang yang memiliki akad perjanjian dengan jin, ya, yang untuk menjadikan dirinya sebagai budak daripada jin. Bukan, tidak ada ceritanya orang memperbudak jin itu kecuali orang-orang soleh dan para aulia. Hanya orang-orang soleh dan para aulia yang bisa memperbudak dan menjadikan seorang santri kepada bangsa jin, seperti Al-Imamul Haddad. Bahkan di dalam riwayat mungkin Kiai Badri Munawar mungkin juga pernah dengar kisah penunggu di Masjid Awwabin, masjidnya Al-Imamul Haddad yang ada di kota Tarim. Itu sampai saat ini ada satu muridnya Imam Haddad yang masih hidup, tapi bukan dari manusia, dari kalangan jin yang umurnya sudah 300 tahun lebih. Dan ini hanya orang-orang soleh yang paham seperti itu. Yang ngerti demikian tuh orang-orang soleh. Itu al-kahin, makna kahin. Yang kedua arraf. Arraf ini orang yang sok tahu. Oh iya, di situ banyak jinnya itu. Selain kahin ada yang namanya rommal. Ya, tadi arraf, orang yang sok tahu, yang di sana lihat ini, di sana. Itu tidak ada. Tidak ada. Kemudian setelah arraf, rommal, tukang ramal. Yang diambil dari kata pasir, pasir yang lembut. Itu dikatakan rommal.
Romlun, diambil dari kata Romlun. Ini adalah seorang peramal yang menebak nanti 2012 akan terjadi kiamat, ya. Mangkana abon tibi si mate. Siapa? Mama Lauren. Mate tibi 2012. Kiamat tibi. Nah, ini peramal-peramal seperti ini tuh yang menebak-nebak hal-hal yang gaib itu begitu salah besar. Begitu salah besar. Dan tidak bisa dikatakan dukun, beda. Pelaku kesyirikan mereka. Kemudian setelah itu sahir, tukang sihir. Mereka orang-orang yang memiliki perjanjian dengan jin untuk menjadikan manusia sebagai tumbal. Ini tukang sihir. Kemudian najam, orang yang al-ma'ruf najam ini ahli bintang sebenarnya. Cuman kalau dikategorikan ahli bintangnya pelaut ini tidak bisa dikatakan dukun, tidak bisa dikatakan pelaku syirik. Kenapa? Karena mereka melihat bintang itu untuk melihat arah. Dan mbak kok semolia mon ondem bosang tengah tase. Iya, kalau mendung tuh bingung di tengah laut mau kemana arahnya, mau nanti ini bulan berapa, tanggal berapa, itu mereka tahu dari bintang. Seperti itu. Cuman di sini juga kata lain daripada najam itu adalah orang yang sama perbuatannya, selalu menebak-nebak, ya, seperti peramal dan arraf tadi itu. Nah, sedangkan kayak apa namanya, dukun yang dikategorikan sama orang dukun berana, akhirnya terlihat serem kan ya, padahal kalau tukang becet, dukun sangkal putung, dukun ruga, ini jadi serem kita mau ke mereka. Padahal mereka cuma berprofesi, profesi mereka ini profesi yang dilakukan secara tradisional, pakai ramuan-ramuan yang mereka punya, yang mereka ketahui, gitu loh. Jadi jangan sampai kita termasuk daripada orang-orang yang melakukan hal-hal kesyirikan, paham ya?